Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Jangan Bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Puji nama Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya juga yang ke-10. 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sekali lagi saya ulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu, saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata bersungut-sungut ini sesuatu hal yang kalau saudara camkan pada malam hari dengan baik-baik firman Tuhan ini, dikatakan apa? Kalau kita bersungut-sungut sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Ini satu hal yang sangat serius dan penting yang saudara dan saya harus perhatikan dengan seksama. Karena apa? Dengan bersungut-sungut di dalamnya, di sana dikatakan apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara mau dibinasakan? Tentunya dengan hati yang sangat dalam, kita tidak mau dibinasakan oleh malaikat maut ini. Ini hal serius, saudara. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kata bersungut-sungut ini ditulis di Perjanjian Lama. Kalau saudara membaca dengan seksama, di sana ada 18 kata bersungut-sungut. Di Perjanjian Baru ditulis 12 kata bersungut-sungut. Artinya apa? Setiap hari 30 hari. Di sana tidak ada seorang pun dari antara mereka yang bersungut-sungut. Ini sangat serius, saudara. Jangan disepelekan. Itu sebabnya bersungut-sungut ini membawa kebinasaan bagi kita. Itu sebabnya sangat penting. Karena kata bersungut-sungut tadi, setelah saya pelajari dan saya baca, dari Kejadian sampai Wahyu ini, ternyata ada 30 kata bersungut-sungut. Artinya apa? Setiap hari dan setiap hari saudara menghadapinya. Tidak ada satu orang pun yang tidak bersungut-sungut. Ini tanda yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena tentunya saudara dan saya tidak mau dibinasakan. Dan kata bersungut-sungut ini ada satu arti, bahwa kata bersungut-sungut ini memiliki arti keluhan yang rendah dan bergumam atau marah-marah dengan mengomel. Dengan arti yang lain juga bersungut-sungut dikatakan menggerutu, mengeluh dengan suara yang kecil sehingga suatu perlawanan kepada Allah. Dan lebih dalam lagi, saudara, di dalam bahasa Yunani-nya di sana dikatakan bahwa kata bersungut-sungut ini tidak hanya mengeluh, tetapi juga apa? Memberontak. Itu sebabnya di zaman akhir ini ada begitu banyak kejadian dan peristiwa
serta persoalan yang terjadi dengan tidak terduga, bahkan tidak diharapkan melanda setiap anak-anak Tuhan. Reaksi dan respon terhadap persoalan salah satunya adalah bersungut-sungut atau mereka marah dan kecewa. Tetapi tadi ayat yang kita baca tadi, yang kita baca di atas tadi dalam 1 Korintus 10 tadi, menasihati kita untuk tidak memberi respon dengan persungutan, saudara. Dan Paulus mengingatkan, jika meresponi suatu permasalahan dengan sikap persungutan, maka pernah terjadi orang-orang yang bersungut-sungut dibinasakan. Oleh karenanya, firman Tuhan ini mengingatkan kita, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, sekali lagi, jangan bersungut-sungut. Di dalam perjanjian lama, kalau kita baca bagaimana bangsa Israel pernah meresponi satu kejadian dan keadaan dengan cara bersungut-sungut. Kalau saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15, bisa ditampilkan Bapak Rudi. Keluaran 15 ayat 24 di sana, bangsa Israel juga bersungut-sungut karena apa? Kehausan, hanya karena air saja mereka apa? Bersungut-sungut. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Hanya karena air, saudara. Bersungut-sungut. Saya kira kalau nggak ada air, masih ada apa? Degan kelapa muda. Seger, saudara. Haus. Apalagi dengan rasa yang haus. Nggak ada air aja bangsa Israel ngomel, saudara. Bersungut-sungut. Nah, bukan itu saja. Di dalam Keluaran 16 ayat yang kedua di sana juga dikatakan, bisa ditampilkan Pak Rudi. Nah, di padang gurun itu dia juga bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Selanjutnya ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, di dalam Keluaran 16 ini juga bangsa Israel bersungut-sungut karena apa? Bosan makan mana dan ingin makan apa? Ingin makan daging. Maka mereka bersungut-sungut. Bosan makan mana aja, pengennya makan daging. Mungkin saudara yang ada di sini juga mungkin sering bersungut-sungut. Mungkin mami kalau di rumah atau papi atau yang lainnya bunda mangane tempe tahu, mangin tempe tahu terus. Ngomel, bersungut-sungut. Dan saya bersyukur saudara, oleh karena tahu dan tempe, saya jadi gendut, saudara. Jadi tambun. Setiap hari karena waktu saya di Jawa sana, di Cepu sana, orang tua saya itu tidak lepas yang namanya tempe dan tahu. Dan satu mangkok yang namanya sambal. Kalau hal itu ada, waduh, makan tahu tempe aja juga sehat, saudara. Jangan bersungut-sungut. Jangan menuntut hal yang macam-macam. Udah dikasih makan, masih pengennya yang makannya hoja-hoja. Nah, kalau sudah hoja-hoja, saking banyaknya makan lemak, akhirnya jadi kolesterol. Kalau sudah kolesterol, masuk.
Kita harus bersyukur saudara dengan keadaan yang ada. Di samping itu kalau kita juga baca Bilangan 11 ayat 1 dan sampai yang ketiga. Di sana juga dikatakan Bilangan 11 ayat 1 dan 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat yang kedua, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Terus yang ketiga, sebab itu orang menamai itu tempat Tebera karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, di dalam Bilangan 11 ini juga bangsa Israel ini bersungut-sungut karena apa? Nasib buruk yang mereka alami. Di antara kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hal yang buruk, seringkali juga persungutan-persungutan itu terjadi dan timbul. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, persungutan Israel ini terjadi karena ketidakpercayaan mereka terhadap firman Tuhan. Sehingga akibat persungutan maka yang baik menjadi tidak baik, saudara. Menyebabkan mereka dibinasakan. Nah, bagaimana supaya kita tidak bereaksi dengan bersungut-sungut terhadap persoalan atau masalah yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita mau belajar malam hari ini. Setidaknya ada beberapa hal yang kita mau belajar sehingga ketika kita diberhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah hidup, bagaimana reaksi kita di dalam persungutan itu sendiri. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, jadi bagaimana supaya tidak bereaksi dengan bersungut-sungut ketika masalah itu datang dan menimpa di dalam hidup kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang sangat-sangat memberkati kehidupan kita semua tentunya. Terlebih bagi saya. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama ini, reaksi kita supaya kita tidak bersungut-sungut di dalam menghadapi masalah itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Dengan adanya masalah-masalah itu, Tuhan rindu dengan kita semua untuk kita tetap mengucap syukur. Amin. Adalah reaksi yang baik ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang kita tempuh di dalam hidup kita. Yaitu kita harus mengucap syukur. Itu artinya kita bisa menerima kejadian apapun dan situasi apapun dengan hati yang lapang dan teguh bahwa kejadian apapun itu baik. Amin. Amin. Serius sekali ya. Jadi dalam keadaan situasi ataupun kejadian apapun, kalau kita memiliki rasa ucapan syukur, mengucap syukur dalam segala hal ini, maka kejadian seburuk apapun, itu juga baik bagi kita. Amin. Nah, kemarin saya ketika mau pulang dan menjemput Ishak, saya telepon Ishak, masih ada acara katanya. Jadi
Saya pulangnya bisa jam kantor, dari saya langsung pulang jam 2. Enggak taunya ditelepon sama istri saya. Wah, ada surat katanya. Surat dari kantor polisi, saudara. Surat dari kantor polisi. Waduh, saya ngelakuin apa ya? Saya enggak ada masalah sama polisi, saya bilang gitu. Enggak taunya surat e-tilang, saudara. Ketika saya sore-sore jemput Ishak itu, saya itu sudah lengkap pakai helm. Tapi Ishak enggak pakai helm, saudara. Nah, yang saya herannya, padahal di situ pas lampu merah berhenti semua. Sebelah saya juga enggak ada yang bawa. Ternyata saudara, ada patroli lewat dan mereka tuh posisinya ada agak dekat samping saya. Patroli pakai mobil. Ternyata motonya, motretnya itu dari mobil itu, saudara. Bukan dia menilang secara langsung. Kalau saya menilang secara langsung enggak apa-apa, saudara. Tapi ini dari dalam itu, saudara. Jadi melaksanakan KTP-nya itu benar-benar di luar nalar pikiran saya. Nah, tapi satu hal tetap saya bersyukur, saudara. Sekalipun saya harus membayar. Nah, dan lebih anehnya, uang baru saya persiapkan untuk beli bensin, saudara itu. Sudah saya mau keluar itu. Ada berita kayak gitu. Nah, jadi ya saya langsung ke sana, saudara, ke Jalan Veteran 551, 851. Dan puji Tuhan ada Ibu Evi. Nah, diteleponlah di sana. Akhirnya disuruh bayar, saudara, 100.000 karena enggak pakai helm. Melalui semuanya itu, sekalipun keadaannya tidak baik, harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukurnya apa? Satu hal, kita diingatkan untuk kita tertib lalu lintas. Dan sampai sekarang, jadi anak ini kalau disuruh bawa helm tuh nggak pernah mau, saudara. Padahal tuh saya jarang, kalau pergi kemana, paling kalau di Lobunta sendiri jarang pakai helm. Paling kalau mau olahraga ke Citraland saya nggak pakai helm. Karena nggak ada polisi, saudara. Itu pun juga dekat, saudara. Tapi kalau di jalan raya, sekarang harus tertib, saudara. Harus pakai helm. Amin. Nah, sekalipun di tengah harus mengucap syukur karena apa? Mengubah keadaan kita untuk kita berlaku baik, berkenan kepada Tuhan. Sehingga hal yang akan datang tidak akan menimpa kita. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut. Karena saya menyadari, wah ini saya salah. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, saya belajar tidak bersungut-sungut, saudara. Nah, cuma saya berkelakar terus sama Ibu Evi. Anan. Sambil ketawa-ketawa gitu. Karena ngerasa salah Tuhan. Saya salah Tuhan. Sampai saya tuduh, salah saya apa ya? Saya mikir-mikir. Dan saya ketika saya berhenti di lampu merah yang kejadian itu, saya lewat belakang. Memang ada kameranya tapi disembunyiin, saudara. Tempatnya bukan di tempat yang itu, tapi disembunyiin di tower yang agak tinggi gitu. Nah, tapi bukan itu. Yang saya tahu polisi sendiri itu yang langsung motret di dalam mobil itu sendiri. Makanya awas, kalau ada patroli lewat itu jangan deket-deket, saudara. Ke sampingnya aja mundur supaya saudara tidak dipotret. Nah, kalau dari samping kan dia nggak lihat nomor plat nomornya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi reaksi kita di dalam kita persungutan yang pertama ini, kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemudian hal yang kedua yang Tuhan mau supaya kita tidak bereaksi dengan bersungut-sungut ketika kita
diperhadapkan dengan masalah ataupun persoalan. Ini firman Tuhan sangat familiar di dalam Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka. Amin. Jadi bagaimana supaya tidak bereaksi bersungut-sungut terhadap masalah atau persoalan? Ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya jangan ngomel, saudara. Jangan menggerutu. Ya. Banyak dan hari-hari ini anak-anak Tuhan seringkali ngomel dan ngomel dan ngomel. Kalau sudah ngomel, waduh, ngeri saudara. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka satu hal kita boleh mengerti bahwa masalah itu hanya menjadi satu bungkusan dari kebaikan Allah. Di dalam setiap persoalan, ada kebaikan Allah di dalamnya bagi kita. Untuk itu tidak usah bersungut-sungut, sebab kita akan menerima kebaikan di dalam masalah itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, ingat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Saya yakin di setiap kita mengalami masalah dan persoalan kehidupan. Tapi satu hal, jangan kita bersungut-sungut, ngomel karpe dewe, menggerutu. Bahkan tadi apa dikatakan kecewa. Orang yang ngomel menggerutu itu terkadang ngomongnya lirih, cuman dalam hati, iya atau iya. Tapi kalau udah dongkol sama sekali, pasti timbul amarah. Jujur saya, dengan kejadian kemarin itu, wah pengennya marah saudara sama polisi, tapi kan gak bisa ya saudara. Karena ketika saya sudah mempersiapkan firman ini dan terjadi atas hidup saya, ini satu pelajaran yang berharga buat saya saudara. Tapi tentunya juga buat kita semua di tempat ini. Nah, di balik itu semua, ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Justru di tengah masalah-masalah ini, saudara dan saya itu apa? Pasti larinya kepada siapa? Tuhan. Pasti kita semakin melekat kepada Tuhan. Membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Bertanya dalam hati, dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Koreksi lebih dulu saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jangan lebih dahulu menyalahkan Tuhan, saudara. Introspeksi diri. Kalau hal itu kita lakukan, saya yakin dan saya percaya, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Beberapa minggu yang lalu, ketika anak saya David tes di BCA, itu dia harus memperlengkapi segala persyaratan-persyaratan supaya dia bisa dipanggil di BCA. Nah, waktu itu dia harus mempersiapkan lampiran nilai dari wisudanya. Padahal kalau belum wisuda itu belum dapat transkrip daripada nilai itu sendiri, saudara. Akhirnya
Dia berusaha untuk mendapatkan itu. Dia ke kampus, dan yang lebih anehnya hanya minta fotokopi aja disuruh bayar 300.000 saudara. Nah, sudah disuruh bayar, minta bukan hari itu dapat saudara. Nunggu beberapa hari. Padahal deadline-nya itu akhir bulan. Itu satu. Kemudian yang kedua, selama David itu kuliah dan semester akhir, David itu magang selama 3 bulan. Dan mereka bekerja 3 bulan, tapi dia tidak mendapatkan referensi dari perusahaannya. Akhirnya pihak manajemen ini minta supaya surat itu segera dilampirkan. Akhirnya David telepon, datang, enggak dilayani itu, enggak dikasih saudara. Tapi satu hal, anak ini dia menyimpan semua perkataan, menyimpan semua WA, dan disampaikan ke manajemen BCA. Dan pihak BC-nya sendiri langsung telepon perusahaan itu. Dan enggak diangkat-angkat juga saudara. Maksudnya begini, kalau David nanti diterima di BCA dan David ternyata bekerja di tempat lain, pasti pihak BC-nya akan kecewa. Dan satu hal, dikonfirmasi hal itu supaya apa? Oh ya, David itu tidak bekerja di tempat lain. Dan puji Tuhan saudara, deadline yang diminta itu, akhirnya pihak BCA ini menerima segala sesuatunya karena apa? Dia sudah menghubungi perusahaannya dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, dan puji Tuhan akhirnya persyaratan-persyaratan itu bisa diterima di BCA. Dan satu hal, ketika David menghadapi hal itu, dia tuh sudah, waduh pokoknya hopeless lah, dia mau berserah. Bahkan sempat marah. Tapi kami sebagai orang tua selalu memberikan kekuatan buat dia. Dan puji Tuhan, saya bilang, David berdoa. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika David berdoa, enggak ada 20 menit, baru 15 menit. Itu pihak BCA-nya telepon, David, kamu diterima. Dan puji Tuhan saudara, nah, segala sesuatu mendatangkan kebaikan saudara. Kalau kita apa? Benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, tidak memiliki sungut-sungut, marah di sama Tuhan. Dan akhirnya anak ini diterima, dan beberapa hari yang lalu dia sudah mengikuti training-training di Bogor. Nah, ini semua karena apa? Dalam menghadapi situasi dan masalah ini, mereka tidak menggerutu, tidak sungut-sungut, tetapi belajar menundukkan diri dengan mereka berdoa sama Tuhan. Dan saya bersyukur anak ini setia sama Tuhan, melayani, dapat komunitas anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan puji Tuhan saudara, ketika saya dilihatkan nilainya, IPK-nya itu 3,81. Dan saya bersyukur, dan anak ini bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Dan juga tentunya kami keluarga, khususnya adiknya Ishak ini, supaya apa? Mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh seperti kakaknya. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam menghadapi masalah, reaksi kita itu jangan bersungut-sungut. Apa yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama kita harus mengecap syukur. Nah, di balik semuanya itu, ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, puji Tuhan. Kemudian hal yang terakhir, kalau yang namanya bersungut-sungut itu keluar dari apa? Dari mulut. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Jika kita suka menggemakannya,
maka akan memakan apa? Buahnya. Olehnya, hati-hati dengan perkataan kita. Ketika meresponi suatu persoalan atau kejadian, apa yang kita katakan akan berdampak dalam hidup saudara dan saya. Mengenai perkataan, kita harus jaga. Harus berhati-hati, sehingga kita tidak mengalami dampak yang buruk. Karena itu, mari kita berjuang lebih lagi untuk kita tidak bersungut-sungut. Sebab itu bukan sikap kita sebagai orang yang beriman di hadapan Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut, maka kita harus hati-hati dengan mulut kita. Karena mulut kita itu berkuasa. Amin. Itu sebabnya ketika kita menghadapi persoalan yang ada ini, supaya reaksi kita tidak bersungut-sungut, jaga perkataan kita. Jaga mulut kita supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, keluar kata-kata yang menyinggung orang lain, perkataan-perkataan yang pedas, perkataan-perkataan yang menusuk hati satu dengan yang lainnya. Tetapi biarlah perkataan mulut kita ini kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dan janji-janjinya tidak pernah dibiarkan dalam hidup saudara dan saya. Janji-janjinya selalu dikenapi. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini, responi firman Tuhan ini, jangan bersungut-sungut di dalam menghadapi masalah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Reaksi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bersungut-sungut? Hal yang pertama tadi, kita harus diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang kedua, ingat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Dan hati-hati dan jaga dengan mulut kita. Supaya melalui mulut itu tidak ada kutuk, tidak ada murka Tuhan menimpa di dalam hidup kita. Keadaan kita boleh baik-baik aja, sehingga melalui perkataan kita bisa menjadi berkat. Kita bisa membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga kasih setia Tuhan tidak beranjak di dalam hidup kita. Tetapi kasih setianya tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta para pemain musik dan song leader, singer untuk maju ke depan.